buat politik jadi asik. Tepuk tangannya dong. Oke, pemirsa RCTV, tadi kita sudah ngobrol banyak tentang politik ya Pak ya. Tadi itu terakhir Kang Hero sampaikan bahwasanya kita harus benar perspektif kita ya Pak ya, cara pandang kita tentang politik tadi ya. Karena apa? Ketika nanti kita salah, maka akhirnya akan menjadi salah. Betul Kang Cepi begitu? Ya saya ikut aja kan. Oke ya. Karena gini ya, berpolitik tanpa bekal yang cukup itu ya tidak punya peran apapun nantinya. Oke, betul. Peran intelektual penting karena wawasan keilmuan ini bisa mewarnai terhadap berbagai cara pandang. Cara pandang apa? Saya S3 saya ilmu pertanian. Pasti kalau bicara pertanian saya pasti mendalam. Dan pasti saya merasakan terhadap suasana kebatinan para petani. Suasana kebatinan para pelaku di bidang pertanian pasti saya merasakan. Kemudian saya juga S2 saya di IPB, saya mengambil teknologi kelautan, perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan jurusannya. Saya merasakan betul bagaimana kesulitan dan kesusahannya para nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam. Oleh karenanya apa? Kebijakan yang dibuat tentu kebijakan-kebijakan yang bisa memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Nah itulah politik kebaikan. Ada lagi barangkali masuk DPR hanya untuk mencari proyek, mencari relasi, kemudian tidak memberikan kontribusi. Ada, mungkin saja ada. Tapi menurut saya tujuannya pasti baik semuanya. Dan mudah-mudahan seluruh anggota DPR RI ya yang dalam tanda petik dipandang politik itu kan orang yang berpartai. Betul. Sebetulnya yang tidak berpartai juga politik. Tadi saya katakan di awal. Bahkan mungkin boleh jadi manuver-manuver di luar orang partai politik jauh lebih hebat dibandingkan orang partai politik. Mungkin saja pengusaha-pengusaha yang menguasai hajat hidup masyarakat ini berpolitik jauh. Dia berpolitik jauh lebih hebat daripada orang yang berada dalam lingkaran pengambil keputusan dan kebijakan politik di dalam institusi negara ini. Misalkan pengusaha ingin menguasai kawasan hutan, ada aja yang begini. Nah kalau kitanya kalah di dalam bagaimana menggulirkan kebijakan-kebijakan yang bisa membatasi terhadap keinginan pihak lain, ya kita akan kalah. Yang rugi siapa? Rakyat yang rugi. Nah, saya kira ya, okay. Mahasiswa sebagai gudangnya idealisme dan hari ini hadir mahasiswa, inilah jiwa-jiwa yang masih memiliki idealisme gitu ya. Dan cobalah berpikir lebih jernih, dan saya termasuk orang yang tidak alergi dengan demonstrasi ya. Bahkan kalau ada demonstrasi saya merasakan bahwa berarti di negeri ini masih ada demokrasi. Nah. Oke, luar biasa ya. Nah ini Kang Hero sudah 3 periode menjadi anggota DPR RI, betul. Begitu banyak pengalaman baik itu di lapangan maupun teoritis yang sudah diterima gitu. Untuk masyarakat sendiri, Kang Hero melihatnya seperti apa dalam 3 periode ini Kang Hero? Saya kan pernah memimpin Komisi 4 ya, bidang pertanian, perikanan, kelautan, perikanan, kehutanan, pangan selama 8 tahun. Saya memimpin Komisi 7 1 tahun, bidang pertambangan dan energi. Kemudian 2018-2019 saya memimpin Komisi 2 tentang kepemiluan, pertanahan, lembaga-lembaga negara, dan badan-badan lainnya. Nah saat ini saya di Komisi 6, saya sekarang di komisinya investasi, usaha kecil, menengah, UMKM, kemudian persaingan usaha, dan badan usaha milik negara, BUMN. Nah kalau saya coba meramu dari seluruh yang pernah saya lewati, di seluruh komisi yang pernah saya lewati, dan badan-badan, karena saya pernah di badan anggaran, saya saat ini juga merangkap di badan legislasi, pernah saya di badan musyawarah, tentu merasakan bahwa
sesungguhnya pada akhirnya ujung-ujungnya itu justru bagaimana di semua sektor itu memperjuangkan hak-hak rakyat. Itu yang paling penting, yang paling penting. Dan di DPR itu keputusan-keputusannya sangat dipengaruhi oleh keputusan kolektif, kolegial. Jadi nggak bisa ada keputusan individu bisa mendominasi, tidak bisa. Tapi diputuskan secara kolektif dan kolegial. Yang ini saya katakan dari awal tadi, kalau kolektif kolegialnya bisa diisi orang-orang baik, pasti hasilnya akan baik. Oleh karena itu, ya saya terus mengajak kepada siapapun, ayo yang masih punya idealisme, yang punya intelektualisme, yang masih punya hati bersama-sama rakyat, sebetulnya sangat tepat untuk berada di ruang legislatif untuk bisa berjuang terhadap rakyat gitu ya. Oke, betul ya, luar biasa ya. Jadi tadi ya, kalau kita di hadapan kita ada mahasiswa ya Pak Kang Hero ya, pastinya mahasiswa mereka punya idealis, punya perspektif yang nantinya mereka punya harapan. Tapi lagi-lagi mereka ini juga kadang terlalu apa ya, mungkin tahun-tahun sebelumnya untuk pemilu sendiri mereka kayak acuh tak acuh, atau mereka agak tidak peduli dengan adanya pemilu. Untuk datang ke TPS aja mungkin mereka rasanya enggak ah. Nah ini apa sebetulnya yang menyebabkan seperti ini nih Kang Hero? Justru mahasiswa harus dibalik sekarang. Kalau mau mengubah negeri ini lebih baik dengan pikiran yang idealismenya itu, yang idealisnya itu bisa untuk memilih yang lebih tepat yang mana untuk memimpin negara ini. Bisa memilih siapa yang akan menjadi anggota DPR RI-nya. Siapa yang bisa memilih bisa menentukan siapa yang menjadi anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kenapa? Kalau kemudian mahasiswa yang punya bekal idealisme dan bekal intelektualisme kemudian enggan untuk turut serta di dalam pemilu, justru ini kita akan kehilangan arah masa depan. Kehadiran mahasiswa diharapkan sebetulnya bisa menjagai TPS bahkan dari pagi sampai perhitungan, dan tentu bisa mengajak kepada mana yang secara pemikiran idealisme tadi, yang secara idealis bisa menentukan arah bangsa ke depan. Nah ini yang sebetulnya harapan kita bersama, mahasiswa ini bisa mendrive. Buktinya apa? Pada waktu terjadi gerakan Orde Baru di tahun 66, itu juga digerakkan oleh mahasiswa. Pada waktu terjadi gerakan reformasi pada tahun 98, itu juga digerakkan oleh mahasiswa. Jadi sebetulnya yang menggerakkan menuju kepada arah yang lebih baik sebetulnya ada dalam pemikiran yang masih putih, masih bersih, masih idealis, yaitu para mahasiswa. Hadirlah para mahasiswa dalam dunia politik, hadirlah dalam proses-proses demokrasi, dan hadirlah dalam momentum pemilu 2024. Oke, luar biasa ya. Tadi kalau Orde Baru mahasiswa, reformasi 98 mahasiswa juga ya Kang Hero. Dan jangan salah, kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada waktu pendiri-pendiri yang lebih senior enggan untuk memutuskan pada tanggal 17 Agustus, itu diculik oleh siapa? Oleh anak-anak muda, mahasiswa, diculik ke Rengas Dengklok, dipaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memerdekakan 17 Agustus. Nah ini juga adalah persis sama ketika kemudian harus ada pengambil alihan pada momentum tahun 66, dan persis terjadi pada waktu reformasi tahun 98. Kalau momentum itu ingin agak berbeda, ayo kita gunakan cara yang lebih konstitusional. 14 Februari 2024, gunakan mahasiswa untuk mengubah arah dan kebijakan negara lebih baik ke depan. Nah itu. Oke. Pemilu 2024 ya. Oke, boleh tepuk tangannya untuk Kang Hero. Oh, kita kalau bicara mahasiswa ini luar biasa Kang Hero. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu Kang Hero mau menyumbangkan suara emasnya. Setuju nggak? Ini beliau ini selain berpolitik bisa. Iya. Saya dulu. Ini bukan cuma politikus, tapi juga musisi. Saya dulu SD itu saya pemain apa kalau nyanyi bersama-sama itu apa namanya itu? Kur. Paduan suara. Oh, paduan suara. Dulu itu saya menjadi paduan suara
di SD. Nah, masuk SMP, saya sempat menjadi juara kelas menyanyi. Nah, Kalau gitu udah terlatih beliau. mulai STM saya naik gunung. Oh, saya STM ini naik gunung. Saya aktif pramuka dari mulai kelas 1 SMP, juga saya senang main gitar. Dan malam hari ini kita daulat ya langsung Di rumah ya. juga ada alat-alat main gitar. Tapi waktunya kurang. Oke, dan malam Jadi hari kalau ini kita nanti daulat di Kang meleset-meleset Hero dikit nih. mohon maaf ya. Oke ya, langsung nih Pak Hero langsung. Kita tukaran tempat. Langsung untuk tempat duduk Kang. Mas Cepi silahkan jadi DPR. Oke, boleh tepuk tangannya untuk Kang Hero. Tiara, cover by Herman Hairon. Oke. Boleh nyanyi bareng mahasiswa?
jarang pesisir pantai, meredup lampu jalan menghiasi roda kehidupan. Para pedagang berbagi nasi di ujung jalan. Aku masih mengingatmu, dalam diam simpan kata-kata. Aku masih menatapmu, dalam diam kotaku telah berubah. Waktu terus berlalu, meninggalkan sejarah kotaku. Waktu terus melaju, tradisi tak menyapaku. Suara gending merana di pusat alun-alun utara. Suara gamelan mana perginya, tak terdengar lagi suaranya. Meninggalkan sejarah kotaku. Waktu terus melaju, tradisi tak menyapaku. Waktu terus berlalu, meninggalkan sejarah kotaku. Waktu terus berlalu, tradisi tak menyapaku. Tebang politik, buat politik jadi asik. Ini asik juga ya, suaranya Kang Cep itu khas banget. Oh gitu ya? Gitu ya. Gara-gara tembang. Gara-gara tebang politik jadi asik ya. Oke, pada segmen kali ini kita buka pertanyaannya Kang Hero ya. Oke, boleh dari mahasiswa yang mau bertanya? Angkat tangan? Wih, ada yang bertanya. Boleh berdiri Mas. Oke, nanyanya mau sama siapa? Kang Cep apa Kang Hero nih? Kang Hero pasti. Iya, jangan nanya ke saya itu. Tes. Sama Wah, itu. Pak DPR-nya. Pak DPR sama Pak DPR katanya. Silakan. Oke, silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Agam, saya dari YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Sejarah Kebudayaan Islam. Izin Pak, sebelum bertanya saya mau mengkoreksi dari pernyataan Bapak sebelumnya.
setiap undang-undang itu disahkan oleh DPR. Mungkin ada beberapa yang keliru. Itu di Undang-Undang Dasar 1945, boleh kita baca ulang, itu disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan DPR itu disahkannya ataupun ditetapkannya itu tanggal 29 Agustus, 12 hari sesudah Indonesia merdeka. Terus kembali ke pertanyaan sih, sekarang kan Bapak pernah membidangi Komisi 4 tentang pertanian dan berita Komisi paling 6 hari ini. Ya nggak apa-apa. Yang Komisi 4 sebelumnya tuh Pak, 3 periode itu. Yang sekarang lagi maraknya itu ialah impor beras sampai 500 ton. Bayangkan, hanya untuk menstabilisasi harga pangan gitu loh. Gimana petani nggak menjerit dengan hal itu gitu loh. Nah terus yang selanjutnya pertanyaannya ialah, apalagi ini tadi pernyataan Bapak kita harus bersikap di tahun 2024 nanti. Memang kita akan bersikap, tapi pertarungannya bukan pertarungan money politik di belakang layar. Kenapa mahasiswa enggan untuk datang ke TPS? Yang pertarungan ada pertarungan ide. Nah tanggapan mungkin minta tanggapan menanggapi hal politik, money politik di belakang layar yang akhirnya menjenuhkan menurut kami bagi mahasiswa ya Pak ya, menjenuhkan. Akhirnya didoktrinisasi masyarakat harus mengikuti uang dalam memilih pemimpinnya, dan ini adalah degradasi menurut kami. Mungkin itu salah satu pertanyaan dan pernyataan juga Pak. Makasih, mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Saya kan nggak berbicara masa lalu. Pada waktu Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, belum ada pemilihan umum, belum ada DPR, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itulah yang menyusun peraturan perundangan untuk menuju kepada kepemiluan pada waktu itu. Nah, kalau sekarang sudah terbentuk DPR, sudah ada MPR juga sekarang beda dengan era Orde Baru. Tentu seluruh peraturan negara yang lahir itu disahkannya di gedung DPR bersama-sama dengan pemerintah. Jadi kalau tadi dikoreksi tidak seluruhnya, kalau hari ini ya seluruhnya. Karena undang-undang yang paling lama itu adalah Undang-Undang Pertanahan. Undang-Undang Pertanahan tahun 60 berapa? Tahun 65. Jadi itu yang paling lama gitu ya. Selebihnya adalah undang-undang yang sudah dibentuk, ya undang-undang sudah dibentuk ada DPR, sehingga itulah yang mengatur terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Terkait dengan masalah importasi, memang ini menjadi persoalan tersendiri ya. Ada sesuatu yang sangat dilematis. Sisi lain Kementerian Perdagangan melihat bahwa ada pergerakan harga di pasaran, sehingga harus ada keputusan yang mungkin harus diambil. Salahnya di mana? Silakan nanti nilai ya. Saya harus juga berimbang bicara di sini. Pada sisi lain, Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa setiap hari bisa mengisi gudang Bulog sebanyak 600.000 ton. Kebutuhan pangan kita setahun itu asumsikan konsumsi masyarakat per kapita itu 24 kg per kapita kali 280 juta, sekitar 30 juta ton kita butuh. 30 juta ton. Produksi pangan kita kurang lebih 38 sampai 40 juta ton setiap tahun kebutuhannya. Nah, ada selisih memang, ada selisih. Tapi selisih itu kalau digerus oleh banjir, digerus oleh kekeringan, digerus oleh terjadi hama pengganggu tanaman, nah berarti akan ada penurunan. Atau diganggu oleh isu-isu politik, misalkan perang Rusia Ukraina itu telah menaikkan harga-harga pangan dunia. Karena apa? Ukraina sudah tidak bisa lagi mensuplai gandum ke negara-negara yang selama ini membutuhkan, tidak bisa mensuplai jagung ke negara-negara yang selama ini membutuhkan, sehingga harus ada suplai dari negara-negara lain ya, selain dari Ukraina.
Nah, oleh karena itu pada akhirnya memicu terhadap peningkatan harga. Betul bahwa produksi pertanian cukup, tapi harga meningkat. Pada waktu terjadi peningkatan harga, kalau Bulog membeli kepada masyarakat, berarti ini akan meningkatkan terus harga di pasar. Apalagi pasar yang dimainkan oleh para spekulan. Tetapi lagi-lagi semestinya kita kembalikan kepada visi misinya Presiden pada waktu menjabat di periode pertama, bahwa dalam 3 tahun akan terjadi swasembada pangan, tidak ada lagi umpar impor. Kemudian sudah 2 periode sekarang, sudah 8 tahun menjabat menjadi Presiden. Kemarin sudah menyampaikan, bahkan FAO sudah memberikan penghargaan, Indonesia telah memenuhi swasembada pangan. Pertanyaan besar, sudah benar pertanyaannya, kenapa harus terjadi impor? Itu pun pertanyaan besar saya, dan saya akan pertanyakan kepada pengambil kebijakan, kenapa harus ada impor saat ini? Dikala Kementerian Pertanian menjamin bahwa kebutuhan pangan khususnya beras dapat dipenuhi dari dalam negeri. Politik uang ya seperti telur dan ayam. Kalau masyarakatnya nggak mau terima, ya nggak akan ada politik uang. Tapi selama para pemilih masih ingin mendapatkan uang pada waktu melaksanakan pencoblosan, ya politik uang pasti marak di mana-mana. Betul tidak? Edukasilah oleh para mahasiswa. Kalau para mahasiswa bisa mengedukasi masyarakat agar bisa memilih secara objektif, secara tepat memilih wakilnya, memilih pemimpinnya ke depan, ya itu akan sangat idealis, sangat-sangat ideal bahwa mencari pemimpin, mencari wakil rakyatnya betul-betul yang tepat tanpa terjadi politik uang. Dan menurut saya ini harus dikembalikan kepada kita semua. Kalau politik uangnya tidak ada, melegakan hati saya. Saya pun tidak harus terjerumus dalam situasi seperti itu. Nah, oleh karenanya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengedukasi masyarakat. Dan masih banyak cara bagaimana masyarakat diberikan untuk merasa bahwa daripada kehilangan masa depan 5 tahun ke depan, prospek untuk mereka mendapatkan kebahagiaannya, kesejahteraannya, lebih baik hari ini tidak menerima apapun demi masa depan, daripada hari ini menerima masa depan menjadi suram dan susah. Luar biasa. Oke ya. Tadi dari Mas Agam ya, dari IAIN. Nah, tadi sudah terjawab ya bahwasanya banyak faktor yang mempengaruhi itu ya. Oke. Kang Hero tadi begitu kritis ya. Artinya masyarakat Cirebon pun merasakan itu, bahwasanya memang di atas kebijakannya itu betul harus didiskusikan secara matang ya. Tadi pun merasakan bahwasanya ada import beras akhirnya meresahkan masyarakat. Betul Kang Cepi begitu? Iya, bisa jadi kampanye bikin orang seneng juga kan. Ya, karena dengan impor beras, harga beras luar negeri itu mass production. Kalau di Indonesia kan petani paling luas rata-rata sekarang itu hanya 0,5 hektar punya sawah. Otomatis beda dengan yang punya 10 hektar misalkan. Kalau 10 hektar harganya 4.000 itu sudah untung. Tapi kalau punya 500 atau 0,5 hektar ya, punya 0,5 hektar, punya 5.000 meter dengan apa namanya? Dengan panen 5 ton ya tidak untung. Oh gitu ya. Jadi beda gitu. Dengan harga pembelian 10.000 per kilo misalkan, beda dengan yang hanya panennya 0,5 hektar dengan yang 10 hektar berbeda. Semakin hektarannya luas-luas, seperti di Vietnam itu kan hamparannya luas. Di sepanjang Sungai Mekong itu, saya pernah ke Vietnam, di sepanjang Sungai Mekong itu semuanya hamparan sawah. Dan seluruh hasil sawah itu diangkut melalui Sungai Mekong itu. Terus kemudian sebagian besar dibeli oleh pemerintah, sebagian besar. Nah itulah yang kemudian diimpor ke Indonesia. Thailand, Vietnam, Malaysia belajar dari Indonesia. Kenapa Indonesia sekarang tertinggal oleh mereka? Pertanyaan besar bagi kita. Oke ya ini tepuk tangan dulu dong.
Tapi Kang Hero, apakah ini satu-satunya cara untuk mengimpor? Tapi setelah jeda berikut ini ya kita ngobrol ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Tembang Politik, bikin politik jadi asik.